Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jordan Samuel Siregar. Saya bekerja di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka sebagai penyuluh pertanian. Izinkan saya sebagai moderator dalam diskusi kelompok hari ini yang membahas tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sistem pemerintahan berbasis elektronik ataupun yang sering disingkat dengan SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi, pada era digitalisasi saat ini, kita sebagai ASN dituntut untuk beradaptasi untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pada diskusi kali ini, akan terdapat dua pemateri yang akan menyampaikan materi. Yang pertama adalah Teh Siska yang akan menyampaikan materi mengenai sistem absensi online yang terintegrasi atau Siabonteri, dan ada Teh Masnia yang akan menyampaikan tentang elektronik puskesmas atau sering yang disingkat dengan EPUS. Silakan untuk Teh Siska, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Cahya Widawati sebagai ahli pertama bidan di Puskesmas Jatiwangi. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang Siabonteri. Siabonteri adalah aplikasi sistem absensi online terintegrasi. Adalah sebutan untuk aplikasi yang berguna dalam absensi bagi PNS ataupun CPNS yang berada di Kabupaten Majalengka. Sistem aplikasi atau sistem absensi ini adalah software yang berbasis Android yang dibuat untuk pengelolaan data absensi PNS atau CPNS pada suatu instansi dalam bentuk digital atau online dan sudah terintegrasi dengan server pusat. Manfaat dari Siabonteri ini yaitu dapat mengurangi kemungkinan kecurangan dan dapat meningkatkan kedisiplinan PNS. Sebagai PNS dapat datang lebih tepat waktu dan lebih tepat waktu untuk bekerja juga. Informasi yang diperoleh melalui sistem absensi akan diolah secara real time sehingga akan mudah terlihat kapan saja PNS tersebut terlambat hadir, sehingga dapat mengurangi kemungkinan manipulasi terhadap data absensi. Data yang real time memberikan manfaat lain untuk mengevaluasi dan menganalisa kinerja PNS ataupun CPNS. Dengan sistem absensi online, waktu kedatangan PNS ataupun CPNS akan langsung tercatat pada database yang ada di kantor, sehingga kantor tidak perlu lagi melakukan rekap absensi PNS ataupun CPNS. Selanjutnya, dengan adanya fitur baru ini dapat menghilangkan paradigma bahwa PNS bisa bekerja dengan santai dan bisa juga datang kapan saja dia mau. Nah, sehingga dengan adanya Siabonteri ini dapat juga memberikan penerapan tentang Smart ASN ini dapat mencerminkan nilai integritas. Sekian materi dari saya, mohon maaf banyak kekurangan. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Kang Jordan. Baik, terima kasih Teh Siska atas penjelasannya dan atas materinya. Kita lanjut saja langsung ke Teh Masnia. Silakan Teh Masnia. Terima kasih Kang Jordan. Ya, terima kasih Kang Jordan atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Masnia. Saya sebagai perawat ahli pertama di Puskesmas Jati 7. Saya akan memaparkan materi tentang e-Puskesmas. Seiring dengan perkembangan di era digital saat ini, e-Puskesmas hadir untuk membantu, mempermudah, dan mempercepat proses layanan kesehatan di Puskesmas. Di Kabupaten Majalengka, e-Puskesmas sudah mulai diterapkan di beberapa puskesmas, salah satunya di Puskesmas Jati 7 tempat saya bekerja. E-Puskesmas merupakan sistem informasi manajemen puskesmas yang berbasis web-based dan mobile, digunakan untuk membantu dalam pelayanan dan manajemen puskesmas sebagai lembaga pelayanan kesehatan tingkat pertama di masyarakat. Dari mulai pendaftaran pasien, pelayanan poli, sampai dengan pelaporan ke tingkat dinas kesehatan kota atau kabupaten dan provinsi secara online dan terintegrasi menggunakan standar SIP atau Sistem Informasi Puskesmas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Aplikasi berbasis desktop ini digunakan dalam melakukan pencatatan data pelayanan sehari-hari, mulai dari data pasien, rekam medik,
obat, pelayanan penunjang medis lainnya, rujukan, dan masih banyak lagi dengan dukungan berbagai fitur menarik. Aplikasi ini juga sudah terhubung dengan aplikasi Pikir BPJS Kesehatan. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memicu seluruh puskesmas untuk bisa saling bersaing dalam memberikan dan menghasilkan mutu pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat dan juga berkompetisi untuk memperbaharui sistem pelaporan data secara maksimal sehingga masyarakat juga bisa terlayani dengan maksimal, seluruh data terhimpun dalam e-Puskesmas ini sendiri. Aplikasi e-Puskesmas termasuk ke dalam penerapan nilai Smart ASN yaitu pada nilai teknologi informasi, kemudian hospitality atau pelayanan, dan networking karena terhubung dengan Dinkes dan Pikir BPJS. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Temasnya atas penjelasan materinya. Nah, sekarang kita akan buka sesi pertanyaan. Silakan apabila ada yang menanyakan, dipersilakan. Izin Pak Moderator, saya Dea Anggraini, saya ahli pertama spesialis bedah dari RSUD Cideres. Saya ingin bertanya masing-masing satu pertanyaan kepada satu tes Siska, yang kedua juga ke tes Masniah. Nah, untuk tes Siska sendiri, ini cukup menarik ya, ini kan tentang Siabonteri atau sistem absensi online gitu ya. Nah, sebenarnya kan banyak, tadi kan seperti dibilang kelebihan dan kekurangannya ada ya, kelebihannya adalah untuk meminimalisir kecurangan, kemudian juga lebih gampang terdatanya, kelebihan kan seperti itu. Nah, kekurangannya itu sebenarnya bisa nggak tes Siska, kalau misalnya nih kita kan sedang, bisa aja kita ada tidak masuk kerja, bukan berarti masuk kerjanya bolos, tidak. Misalnya saya harus berdinas keluar atau saya harus mengembangkan kompetensi dengan ikutan seminar gitu dan memang tidak bisa untuk absen dan sudah izin sebenarnya gitu. Nah, apakah yang harus saya lakukan ketika saya ingin melakukan izin? Kan otomatis tidak ada pilihan, ada pilihannya tidak di online. Kalau tidak ada, saya harus lakukan apa? Itu satu ya untuk tes Siska. Kemudian yang kedua untuk Temasniah. Ini kan tadi dibilang semuanya, saya kan dari rumah sakit ya, jadi saya kurang paham nih masalah di puskesmas seperti apa, ya pencatatannya seperti apa. Nah, ini kan tadi dibilang pada e-Puskesmas ini semuanya sudah terdata online, mulai dari rekam medis, kemudian data obat, kemudian juga bagaimana pelayanan yang lainnya kan tadi ada ya, seperti laboratorium dan yang lain-lain. Nah, ini semuanya ini bisa diakses, saling berhubungan, atau misalnya ini cuma bisa hanya satu-satu, misalnya gini, dari laboratorium masuk, kemudian rekam medis masuk, tapi tidak terhubung gitu dalam satu integrasi. Dan apakah ini bisa diakses dari seluruh Indonesia, Puskesmas Jati 7 atau bagaimana? Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pertanyaannya, Teh Dea. Jadi ada dua pertanyaan, satu untuk tes Siska dan satu untuk Temasniah. Lebih dulu untuk tes Siska ya. Jadi saya ulang pertanyaannya tadi, bagaimana prosedur absensi apabila kita sedang sakit ataupun ada dinas keluar seperti itu? Apakah yang harus kita lakukan agar absensi kita tidak bolong atau silakan untuk tes Siska. Baik, Kang Jordan. Saya izin jawab ya. Jadi yang pertama yaitu lapor kepada admin untuk memberitahu apa sih kendala kita, mengapa kita tidak dapat melakukan absensi, misal ada dinas luar ataupun mungkin ada pelatihan di luar sehingga kita tidak dapat absen, karena kan absen harus di titik koordinasi atau misalkan di dekat puskesmas gitu ya, dengan jarak berapa meter. Nah itu dikomunikasikan lagi kepada admin dikarenakan kan Siabonteri ini terintegrasi dengan aplikasi Si Rancage, di mana aplikasi tersebut adalah aplikasi untuk mengisi bagaimana kegiatan kita sehari-hari, apa saja yang dilakukan. Terus juga kalau misalkan kita tidak absen, nanti akan berpengaruh juga ke waktu kerja. Nanti takutnya kita kurang waktu kerja dalam sehari, kurang lebih harus ada minimal 7 jam bekerja. Nah, jadi harus dikomunikasikan kepada admin supaya nanti sama admin dibantu untuk dinas luar misalkan, supaya kita juga tetap bisa absen, mengisi atau memenuhi jam kerja kita. Selain itu juga bisa mengisi aplikasi Si Rancage. Ya,
Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Kang Jordan. Baik, terima kasih Teh Siska. Untuk TDA, apakah sudah cukup jelas atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi saya coba simpulkan tadi dari apa yang dikatakan Teh Siska bahwa apabila kita sakit ataupun ada dinas keluar, kita harus berkomunikasi atau berkoordinasi dengan admin yang mengurus absen kita di instansi masing-masing ya. Dan juga harus menyertakan alasan-alasan yang konkret dan juga dokumen-dokumen pendukungnya. Seperti kalau sakit kita menyertakan surat sakit, keterangan sakit dari dokter, atau kalau dinas keluar harus menyertakan surat tugas seperti itu ya. Baik, untuk temasnya pertanyaannya adalah apakah semua data yang ada di e-perpustakaan seperti tadi data pasien, rekam medis, ataupun obat-obatan itu sudah terintegrasi, dan apakah data tersebut bisa diakses oleh di luar puskesmas, misalnya di luar puskesmas Jati 7 ingin mengakses data tersebut, bisa atau tidak seperti itu. Silakan temasnya. Ya baik, terima kasih Kang Jordan. Izin menjawab pertanyaan dari Teh Dea. Untuk aplikasi e-puskesmas ini emang sudah terintegrasi. Jadi kita itu di puskesmas masuk ke dalam satu akun, khususnya akun Puskesmas Jati 7. Nah di situ kita bisa mengakses mulai dari pihak administrasi, kemudian perawat polirawat jalan, apoteker, kemudian bagian laboratorium. Kita bisa mengakses satu aplikasi tersebut dalam satu akun. Kita juga bisa membukanya di mana saja. Tapi memang kalau misalkan untuk integrasi untuk misalkan dari Puskesmas Jatiwangi untuk membuka ke Puskesmas Jati 7 itu tidak bisa karena kita mempunyai passwordnya juga gitu. Kalau untuk integrasi di dalam pelayanan Puskesmas semuanya masuk dalam satu integrasi seperti itu. Mungkin sudah cukup. Ada yang mau ditambahkan, Dok? Tidak, terima kasih. Saya sudah cukup jelas, soalnya saya penasaran karena kan memang apakah berbeda sistemnya dengan di rumah sakit, karena di rumah sakit juga di saya juga belum bisa dari segi obat dan lain-lain, itu cuma memang ada akun tertentu gitu. Jadi saya bersyukur kalau puskesmas memang sudah maju seperti itu saja dari saya. Makasih ya Teh Masnia atas jawabannya. Baik, terima kasih Teh Masnia. Jadi kesimpulan e-pus itu bisa diakses ya, sudah terintegrasi, tapi mungkin belum bisa diakses dari luar puskesmas itu ya, seperti itu, karena ada akun tersendiri dan juga password tersendirinya, seperti itu ya. Ya, mungkin ada pertanyaan yang lain ataupun ada yang ingin tambahkan? Ya, mohon izin mau bertanya Mas Jordan. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Bani Ayu Imania, apoteker ahli pertama di Puskesmas Medagali. Saya ingin bertanya ke Teh Siska dulu ya. Yang pertama, misalkan saya masuk kerja, terus saya tiba-tiba lupa belum absen karena langsung mengerjakan tugas-tugas yang lain, itu saya bisa menghubungi siapa ya kira-kira? Terus ada batasan masuk jam masuk sama jam keterlambatan tidak? Seperti itu. Untuk Teh Masnia, saya ingin bertanya, Puskesmas sejauh ini penerapannya sudah sampai mana ya? Apakah sudah sejauh ke Pulau Jawa, atau Indonesia, apa berapa persennya gitu ya? Terima kasih. Ya, terima kasih Teh Bani atas pertanyaannya. Dia ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama untuk Teh Siska, pertanyaannya itu apabila kita lupa absen, itu prosedurnya bagaimana ya? Karena kan kalau kita lupa absen pasti jadinya telat atau sebagaimana. Sedangkan kita datangnya tepat waktu seperti itu. Ya, silakan Teh Siska untuk menjawab. Baik, terima kasih Kang Jordan. Ya, begini Teh Bani, kalau misalkan ada kita lupa, misalkan udah datang cuma udah langsung terfokus dengan apa yang mau kita kerjakan, kan biasa begitu ya. Apalagi misalkan udah ada saya sebagai bidan udah langsung ada pasien, jadi harus melakukan tindakan sehingga lupa untuk absensi. Yang pertama adalah lapor kepada admin bahwa kita itu udah datang tepat waktu, misalkan bahkan mungkin kurang dari jam seharusnya, misalkan harusnya di puskesmas jam 8.30, Teh Bani malah udah datang dari jam 7 karena mungkin teman perlu bantuan ataupun mungkin
emang banyak pekerjaan sehingga menarik jam biar nanti di jam selesai itu Teh Bani udah selesai juga pekerjaannya. Nah, lapor kepada admin supaya nanti diabsenkan gitu. Nanti biar absen juga sesuai dengan jam datang. Nah, biar nantinya juga tidak kurang jam begitu. Ya, sekian jawaban dari saya. Baik, terima kasih Teh Siska. Untuk Teh Bani, apakah sudah cukup jelas atau masih ada yang ditanyakan? Ya, cukup. Terima kasih. Ya, jadi untuk jawabannya tadi saya simpulkan bahwa apabila kita lupa absen, kembali lagi kita harus berkoordinasi dengan admin, karena memang admin yang bertanggung jawab ataupun mempunyai akses untuk membuka absen kita, seperti itu ya. Pertanyaan yang kedua yang untuk Teh Masnia, saya ulang pertanyaannya, jadi bagaimana penerapan elektronik puskesmas ini di Indonesia? Apakah sudah mencakup seluruh Indonesia ataukah masih di Jawa Barat saja atau 10 Jawa saja? Silakan Teh Masnia. Terima kasih Kang Jordan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Teh Bani. Ya, sebenarnya e-puskesmas itu seharusnya diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Karena memang e-puskesmas ini terintegrasi ke Dinkes provinsi juga, kemudian ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Namun kita juga masih ada berbagai kendala, mungkin ya khususnya di Majalengka juga masih banyak yang belum menerapkan e-puskesmas ini. Misalkan kendalanya yang pertama itu mungkin dari sarana prasarananya belum memadai di puskesmas, kemudian dari jaringan koneksinya yang ada di puskesmas juga sering error, kemudian tentang ilmu tentang e-puskesmas sendiri, penerapan e-puskesmas sendiri. Sedangkan e-puskesmas ini sebenarnya sangat membantu pihak puskesmas untuk melaporkan data pelayanan kesehatan. Karena di dalam e-puskesmas ini kita tidak hanya merekap tentang data rekam medis pasien, kemudian penunjang, tetapi di dalam e-puskesmas sendiri ini kita bisa memasukkan program pemerintah. Misalkan di situ ada layanan tentang screening anak sekolah, kemudian penyakit tidak menular, seperti itu, dan juga ada juga puskesmas keliling seperti itu, Kang Jordan. Ya, mungkin baik, mohon maaf. Terima kasih Teh Masnia atas penjelasannya. Untuk Teh Bani, apakah sudah cukup jelas atau masih ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan? Sudah cukup jelas, Mas Jordan. Terima kasih. Ya, baik. Jadi dari yang Teh Masnia jelaskan bahwa seharusnya penerapan elektronik puskesmas ini sudah se-Indonesia karena memang sudah terintegrasi ya ke Kementerian Kesehatan. Akan tetapi mungkin ada beberapa kendala yang jadi semuanya belum bisa menerapkan, misalnya sarana dan prasarana yang kurang mendukung atau mungkin jaringannya dan juga sumber daya manusianya, seperti itu ya. Baik, masih ada yang ingin ditambahkan lagi atau sudah cukup jelas semuanya? Sudah, baik. Baik, saya tutup saja ya. Jadi untuk kesimpulan pembahasan kali ini, saya menyimpulkan bahwa yang pertama, dengan Syabonteri dapat mempermudah pengawasan seluruh ASN dan juga meminimalisir kecurangan-kecurangan manipulasi data. Dan yang kedua, dengan adanya e-puskesmas ini yang sudah terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga BPJS, dapat mengoptimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan kedua aplikasi ini sangat mudah untuk diakses, seperti itu ya. Baik, terima kasih untuk Teh Siska dan Teh Masnia atas materi yang telah disampaikan, dan juga terima kasih untuk Teh Dea dan juga Teh Bani atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Saya sebagai moderator meminta maaf atas kekurangan baik perkataan maupun tingkah laku saya. Terima kasih, selamat siang.